Di hotel. Di hotel itu telah selesai pergulatan panas antara Naomi dan Revo. Sayang, aku mau pulang dulu ya, ucap Naomi. Iya sayang, jangan lupa nanti kita bermain lagi ya, ucap Revo tersenyum mesum. Iya, aku pergi. Ucap Naomi berlalu pergi. Hahaha, Naomi. Ternyata kamu perempuan murahan ya. Lihat aja, aku akan menghancurkanmu, tawa Revo dalam kamar itu. Di kantor A Group, Austin yang mengecek semua laporan pengeluaran dan pemasukan pada perusahaan itu. Kenapa ada yang janggal ya? Kenapa banyak sekali pengeluaran sedangkan barang yang masuk tuh sedikit? Gumam Austin. Bimo, panggil Austin. Bimo adalah sekretaris Austin sekaligus tangan kanannya. Ada apa tuan? Tanya sekretaris Bimo. Kenapa pengeluaran dan pemasukan pada perusahaan kita itu berbeda? Barang sedikit, sedangkan uang yang keluar tuh banyak, tanya Austin. Maaf tuan, itu yang ingin saya katakan dari kemarin. Karena kemarin Nyonya meminta uang perusahaan sebesar 5 miliar kepada saya atas perintah tuan, dan saya memberikannya tuan, jawab sekretaris Bimo. Astaga, untuk apa mereka uang sebanyak itu? Ucap Austin memijit pelipisnya. Ia semakin pusing, banyak sekali pengeluaran setiap bulannya. Jika ia meminta lagi, jangan diberikan, ucap Austin. Baik tuan, ucap sekretaris Bimo. Bimo, panggil Austin lagi. Iya tuan, ucap sekretaris Bimo. Tolong kamu urus tentang pengalihan nama perusahaan ini atas nama anak saya, Queen Arabella. 80% saham miliknya dan 20% untuk istri dan anak saya, Naomi, ucap Austin. Baik tuan, akan saya proses, ucap sekretaris Bimo. Sesegera mungkin, jawab Austin. Baik tuan. Saat Queen pergi dari rumah, membuat Austin merasa kehilangan anaknya. Dan ia sangat menyesal telah membenci anaknya itu. Saat ia tertidur dan bermimpi bertemu dengan istrinya, istrinya meminta untuk selalu menyayangi anak mereka. Ketika ia bangun, ia sangat menyesal telah menelantarkan anak satu-satunya dari istri yang sangat ia cintai. Hingga ia menangis menyesalinya. Ia pun telah berusaha untuk menemukan anaknya dengan menyuruh beberapa bodyguard untuk mencari Queen. Di kamar, tepatnya di Mansion Kenzo. Urus semua pendaftaran istri saya di fakultas kedokteran, ucap Kenzo dingin pada Saga. Baik tuan, ucap Saga. Keluarlah, ucap Kenzo pada Saga. Baik tuan, ucap Saga. Sayang, aku berangkat ke kantor dulu ya, ucap Kenzo pada Queen. Iya Kenzo, jawab Queen. Jangan kemana-mana, jika mau keluar ada pengawal yang akan menemanimu, ucap Kenzo. Tapi Zo, aku kan tidak bisa kabur, kenapa harus diawasi? Kabur pun aku tak tahu mau kemana, ucap Queen cemberut. Hei, bukan gitu sayang. Tapi di luaran itu berbahaya. Banyak musuhku yang berkeliaran sayang, ucap Kenzo. Kenapa kamu bisa banyak musuh? Apa Zo penjahat? Tanya Queen dengan polos. Iya, aku penjahat. Kenapa? Ucap Kenzo menakut-nakuti Queen. Apa Zo membunuh orang gitu? Tanya Queen ketakutan. Ucap Kenzo yang suka sekali menggoda gadisnya itu. Kenapa Zo membunuh orang? Ucap Queen penasaran. Sayang, denger ya. Pekerjaan aku tuh selain di perusahaan, aku juga bekerja di dunia gelap. Sebenarnya aku adalah ketua dari mafia sayang, ucap Kenzo
Ia takut Queen akan menjauhinya. Apa gadis kecilku ini takut padaku? Lanjut Kenzo menoel dagu Queen. Benarkah? Ucap Queen terkejut. Apa kau takut sayang? Tanya Kenzo serius. Kalau itu memang pekerjaanmu dan tidak bisa dihindari, ya mau bagaimana lagi? Kan harus dijalani. Jika bisa keluar, ya keluar dari dunia itu. Zo usaha ya, walau itu suatu hari nanti, tidak sekarang kok Zo, ucap Queen. Mendengar itu pun membuat Kenzo lega. Untuk takut atau tidak pada suamiku ini, jika suamiku macam-macam, ia tidak bisa tidur denganku, ucap Queen menggoda. Ternyata istriku sudah mulai berani ya mengancamku, bisik Kenzo sambil mendekap tubuh Queen. Itu bukan mengancam, tapi nanti kenyataan, lihat aja nanti. Ucap Queen gugup dengan wajah memerah. Hahaha, baiklah sayang, aku berangkat dulu ya, ucap Kenzo sambil tertawa. Iya Zo, hati-hati, ucap Queen. Kenzo pun mencium kening Queen dan keluar dari kamar, sedangkan di bawah ada Saga yang sudah karatan menunggu tuannya. Ayo pergi, ucap Kenzo dengan dingin pada Saga. Iya tuan, ucap Saga. Di lain tempat, Nikki yang sedang mengatur rencananya, ia akan menculik Queen sebagai tawanan dan akan memanfaatkan situasi itu untuk memiliki Kenzo. Lihat aja Kenzo, sebentar lagi kau akan menjadi milikku, gumam Nikki dengan sinis. Ia melajukan mobilnya ke suatu tempat. Di kamar, terlihat Queen yang duduk melamun di balkon kamarnya. Lebih baik aku menghubungi Agatha, gumam Queen dan ia mengambil handphonenya. Halo Agatha, bagaimana kabarmu? Tanya Queen. Iya Queen, kabarku baik-baik aja, bagaimana denganmu? Tanya Agatha. Kabarku juga baik-baik aja, ucap Queen. Bagaimana, apa kita bisa kuliah bersama? Tanya Agatha antusias. Iya bisa Agatha, aku sudah didaftarkan oleh suamiku di Fakultas Kedokteran, ucap Queen tersenyum. Apa? Suami? Pekik Agatha. Hei Agatha, suaramu merusak gendang telingaku, ucap Queen kesal. Ya maaf Queen, kenapa kamu sudah punya suami aja? Tanya Agatha antusias. Ceritanya tuh panjang Agatha, ucap Queen. Ceritakan aja lah Queen, ucap Agatha yang penasaran. Queen pun menceritakan semuanya yang terjadi, hingga ia harus menjadi istri tuannya. Berarti kamu udah begituan dong sama suamimu? Tanya Agatha penasaran. Ia tidak tahu menahu soal siapa sebenarnya suami dari sahabatnya ini. Ya gitu. Sudahlah Agatha, ucap Queen kesal. Terus Queen, gimana? Tanya Agatha yang penasaran. Apanya sih Agatha? Ucap Queen menggoda Agatha. Rasanya melakukan itu? Tanya Agatha penasaran. Astaga, kamu ini ada-ada aja. Itu kan rahasia aku dengan suamiku, ucap Queen dengan cuek. Bagi-bagi pengalaman lah Queen. Gak boleh, nanti kamu tahu sendiri kalau udah punya suami, ucap Queen dengan usil. Baiklah. Sekarang kita keluar jalan-jalan yuk Queen, ucap Agatha. Bener tuh, ayo kita keluar. Tapi kamu jemput aku ya, nanti aku kirim deh lokasinya. Oke, siap Queen. Aku siap-siap dulu. Oke, ucap Agatha. Panggilan pun terputus. Queen pun bersiap-siap. Setelah selesai, ia langsung turun ke bawah. Apa aku harus beritahu Kenzo dulu ya? Tapi nomornya nggak ada. Mau menghubungi pakai apa coba? Gumam Queen. Setelah lama berpikir, ia pun mendekati para bodyguard di depan pintu mansion. Maaf paman, saya ingin keluar, tolong beritahu pada Kenzo ya, ucap Queen. Hah? Iya nyonya, maaf kata tuan nyonya tidak bisa pergi sendirian, kami harus ikut mengantar nyonya, ucap salah satu bodyguard itu.
Aduh paman, panggil nama saya Queen aja, jangan nyonya. Saya nggak enak paman. Baiklah, paman-paman boleh ikut, tapi lain mobil ya dengan saya karena saya akan pergi dengan teman saya paman, ucap Queen. Maaf nyonya, kami tidak bisa memanggil dengan nama nona, ucap salah satu bodyguard itu. Baiklah, kalau gitu nyonya, kami akan mengikuti dari belakang, ucap bodyguard yang lain. Baiklah, ucap Queen. Apa benar ini lokasi yang dikirimkan Queen? Kok rumahnya sangat mewah ya, seperti mansion-mansion gitu, gumam Agatha. Itu Queen, gumam Agatha melihat Queen di depan pintu. Ia langsung membunyikan klakson mobil. Tin, tin, klakson mobil Agatha. Itu teman saya sudah datang, ucap Queen. Baik, mari kita pergi nyonya, ucap salah satu bodyguard itu. Bodyguard lain menghubungi tuannya dan panggilan pun terhubung. Tuan, ini kami akan menemani nyonya keluar, ucap bodyguard itu. Jaga baik-baik istri saya. Jika terjadi sesuatu, kalian akan tanggung sendiri akibatnya, ucap Kenzo dengan dingin. Baik, Tuan, ucap bodyguard itu ketakutan dan panggilan pun terputus. Di dalam mobil, Queen, kenapa orang-orang itu ngikutin kita ya? Tanya Agatha. Itu bodyguard suami aku. Katanya sih untuk jagain aku, ucap Queen. Baik bener ya suamimu Queen, harus dijagain gitu. Dan sepertinya suamimu sangat tajir dan kaya raya. Tanya Agatha dengan heboh. Iya, kamu benar sekali. Aku beruntung dapat suami yang kaya, ucap Queen sambil tertawa. Iya Queen, kamu beruntung sekali. Andai aja aku juga dapat suami kayak gitu ya, ucap Agatha cengengesan. Pasti nanti dapat kok. Kita kemana nih? Semoga ya Queen, kita ke mall aja yuk. Kamu pasti ada uang kan dari suamimu? Tanya Agatha sembari mengedipkan matanya. Aku nggak punya uang cash nih, ucap Queen. Terus gimana dong? Soalnya uangku nggak bakalan cukup nih buat shopping kita berdua, ucap Agatha cengengesan. Tapi aku punya kartu ini yang diberikan suamiku tadi pagi, ucap Queen sambil melihatkan kartu itu pada Agatha. Agatha yang melihat itu membulatkan matanya. Queen, itu kartu limited edition, teriak Agatha membuat Queen kesal karena temannya ini suka sekali berteriak-teriak. Bisa tidak? Tak perlu teriak gitu, ucap Queen dengan kesal. Iya, maaf, aku kan hanya terkejut, ucap Agatha cengengesan. Ya udah, kita shopping pakai kartu ini aja. Dia Queen, makasih ya, ucap Agatha senang karena dapat rezeki bisa shopping. Sampailah mereka di mall. Queen dan Agatha langsung turun dari mobil. Paman, aku dengan temanku akan masuk ke dalam. Paman tunggu di sini aja ya, ucap Queen. Tapi nyonya, potong salah satu bodyguard. Iya nona, kami akan menunggu di sini, ucap bodyguard satunya sambil melakukan kontak mata dengan bodyguard yang berbicara dengan nyonya mereka. Saya pergi ya paman, ucap Queen langsung masuk ke dalam mall bersama Agatha. Iya nyonya, ucap serentak bodyguard itu. Hei, apa maksudmu membiarkan nyonya pergi tanpa pengawasan? Kita mau mati di tangan tuan, ucap salah satu bodyguard itu dengan kesal. Perhatikanlah, seperti ada yang mengawasi kita dari tadi, dan tujuannya pasti hanya nyonya. Jadi, aku berkata seperti itu karena orang yang mengawasi kita bisa pergi dan masuk ke mall, sedangkan kita tetap masuk ke dalam untuk melihat gerak-geriknya. Saat ia lengah, kita langsung menangkapnya, ucap bodyguard itu. Iya, kau benar, ucap bodyguard yang tadi. Ayo, kita masuk. 3 bodyguard itu pun masuk mengikuti nyonya mereka. Sedangkan di dalam mall, Queen dan Agatha sangat antusias memilih-milih pakaian mereka. Queen yang melihat baju kekurangan bahan itu menoleh ke Agatha, sedangkan belanjaan Agatha sudah sangat banyak yang ia temukan. Astaga Agatha, banyak sekali belanjaanmu, ucap Queen terkejut. Haha, iya dong, kan lagi dapat belanjaan gratis darimu, ucap Agatha tersenyum menampakkan deretan giginya. Iya, aku lupa, ucap Queen menepuk keningnya. Nih, lihatlah baju ini, ucap Queen menampakkan lingerie pada Agatha.
Hah? Itu Ligeri, Queen? Emang kenapa? Ucap Agatha. Ini baju kapan ya dipakainya? Agatha pun menepuk keningnya mendengar perkataan Queen. Ya ampun Queen, ini tuh dipakai saat tidur, woi. Ucap Agatha ingin mengerjai temannya. Oh, untuk tidur. Ya udah deh, aku beli 2 aja bajunya. Ucap Queen dengan polosnya. Iya Queen, beli aja. Agatha tersenyum puas. Queen, udah yuk kita ke kasir bayar belanjaan kita. Oh iya ayo. Sampailah di kasir. Ada seorang perempuan yang melihat sinis ke arah Queen dan Agatha karena melihat baju norak yang mereka pakai. Ini mbak, berapa ya semuanya? Tanya Queen. Baju norak, belanjaan pun banyak. Apa bisa membayarnya? Ucap salah satu pelayan itu dengan sinis. Hei, apa lo menghina kami? Pekik Agatha dengan geram. Udah biarin aja Agatha. Tapi Queen, mereka menghina kita. Ucap Agatha tidak terima. Emang kalian punya uang? Jangan buat malu sendiri-sendiri deh. Ucap sinis pelayan itu. Diem gak loh? Bentak Agatha. Rasanya ingin sekali menjitak kepala pelayan itu. Udah Agatha, diem aja, ucap Queen. Sabar. Dari kejauhan, melihat keributan itu, bodyguard Queen pun mendekati. Nyonya, ada masalah apa? Tanya bodyguard itu. Hah? Paman kok di sini? Nggak ada masalah apa-apa kok paman, ucap Queen. Mana ada? Nyonya kalian dihina tuh sama perempuan itu, protes Agatha. Cih, nyonya. Gumam sinis pelayan itu. Ya sudah, tidak perlu dipermasalahkan, ucap Queen. Berapa semuanya mbak? Tanya Queen pada mbak kasir. Iya nona, totalnya 170 juta. Ucap mbak kasir yang ramah. Mampus lo, gumam pelayan yang sinis itu. Baik mbak, ini. Ucap Queen menyodorkan ATM limited editionnya itu. Mbak kasir yang melihat kartu itu gemeteran memegangnya. Sedangkan pelayan itu membulatkan matanya melihat itu. Ini mbak, sudah, ucap mbak kasir dengan gugup. Baik, terima kasih mbak, ucap Queen dengan ramah. Iya, sama-sama nona, ucap mbak kasir yang ramah. Agatha, aku mau ke toilet bentar ya, tungguin aku di situ, ucap Queen menunjuk kursi yang ada di sudut. Iya Queen, cepet ya, ucap Agatha. Queen pun mengangguk. Setelah Queen pergi dan Agatha duduk di kursi itu, bodyguard itu pun mendekati pelayan tadi yang di dekat kasir. Dengar baik-baik ya, kau telah menghina istri tuan saya. Sebentar lagi mal ini akan tutup karena tuan saya tidak suka istrinya dihina atau dimaki-maki. Ucap bodyguard itu dengan nada mengancam. Hah? Kenapa bisa begitu? Ucap pelayan itu ketakutan. Kasir yang mendengar itu sangat terkejut. Ia berpikir wanita tadi itu siapa yang dipanggil nyonya itu. Anda tahu kan siapa Kenzo Alexander yang memiliki perusahaan terbesar di dunia ini, yaitu perusahaan Sander Group. Kalian telah menyinggungnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi jika tuan saya sudah bertindak. Ucap bodyguard itu dengan geram. Mendengar itu, kasir dan pelayan itu sangat ketakutan. Mereka tahu siapa yang dimaksud oleh bodyguard itu. Tapi kami tidak mengusiknya. Ucap pelayan itu terbata-bata. Kau telah mengusik istrinya. Tekan bodyguard itu dengan geram. Istri? Ucap pelayan itu. Iya, tunggu aja hukumanmu. Ucap bodyguard itu lalu berlalu pergi. Pelayan itu akhirnya terduduk di lantai, meratapi nasibnya sebentar lagi. Sedangkan di toilet, Queen yang ada di dalam toilet, ia tidak tahu jika ada yang mengincarnya di luar pintu toilet. Sedangkan bodyguard Queen yang melihat ada gerak-gerik seseorang yang mengawasi pintu toilet itu, langsung mengambil tindakan. Teriak orang itu karena dipukul dari belakang. Bawa dia ke markas, ucap salah satu bodyguard itu. Baik. Bodyguard yang lain lalu pergi membawa orang yang mengawasi nyonya mereka dari tadi. Halo tuan, kami sudah menangkap orang yang mau mencelakai nona tuan, ucap bodyguard itu. Bagus, jawab Kenzo dengan dingin. Queen pun keluar dari toilet dan langsung menghampiri Agatha.
Ayo Agatha, kita pulang. Maaf ya, lama. Iya Queen, gak apa-apa. Ayo. Mereka pun keluar dari mall dan langsung pulang. Di tempat lain, Kenzo dan Saga yang dari tadi menonton CCTV mall hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tuan, sepertinya saya pernah melihat wanita itu, ucap Saga melihat Agatha. Benarkah? Iya Tuan, saya pernah menolongnya dari para preman Tuan. Ternyata itu teman Nona, ucap Saga. Sungguh istriku ini ya hatinya sangat lembut. Orang yang menghinanya pun dia biarkan aja, ucap Kenzo dengan lesu. Iya Tuan, tapi Nona beruntung ya dapat teman yang seperti dia, yang suka melawan Tuan, ucap Saga cengengesan. Iya, kau benar. Teman istriku orangnya tidak suka ditindas, langsung melawan, ucap Kenzo. Iya Tuan, ucap Saga. Saga terus melihat Agatha yang begitu cerewet. Ternyata wanita itu manis juga ya kalau lagi galak seperti itu. Apalagi cerewet gitu. Batin Saga tersenyum. Ada apa ya denganku? Batin Saga lagi, sembari memegang dadanya. Saga, tangkap pelayan yang sudah menghina istriku tadi, ucap Kenzo. Baik Tuan, jawab Saga. Ia pun langsung menghubungi bodyguard untuk membawa pelayan itu pergi ke markas. Di mansion Kenzo. Queen, aku pulang ya, makasih banyak nih shoppingnya, ucap Agatha. Kamu gak masuk ke dalam dulu? Nanti deh, lain kali aja ya Queen. Aku pulang ya, ucap Agatha dan langsung menjalankan mobil sambil melambaikan tangannya. Iya, hati-hati ya, ucap Queen membalas lambaian tangan Agatha. Queen pun langsung masuk ke mansion menuju ke lantai 3 dan langsung masuk ke kamar meletakkan semua belanjaannya di sofa. Akhirnya aku punya banyak baju, gue mungkin tersenyum melihat-lihat pakaian belanjaannya. Baju ini akan aku pakai nanti malam dan akan aku perlihatkan pada Kenzo. Gumam Queen tersenyum. Ia tidak tahu kalau baju itu malah akan membuat ia diterkam oleh Kenzo. Jika melihat baju itu, Queen benar-benar sangat polos. Bersambung.